warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Paramita dengan NIM 1905111323 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 19A. Nah, kali ini saya akan membahas tentang HAM, Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak yang sudah dimiliki seseorang sejak mereka masih di dalam kandungan. Hak asasi manusia dapat berlaku secara universal, artinya menyeluruh tanpa membeda-bedakan. Hak asasi manusia juga bisa kita sebut sebagai hak-hak yang melekat pada diri manusia. Tanpa hak itu, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara dan hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Secara teoritis, hak asasi manusia adalah hal yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental, sebagai suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita hormati, kita jaga, dan kita lindungi. Hakikat hak asasi manusia sendiri merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antar individu, pemerintah sebagai aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer dan juga negara. Perkembangan pemikiran HAM. Perkembangan pemikiran HAM dibagi menjadi 4 generasi. Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan bidang politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan bidang politik disebabkan oleh dampak dan situasi Perang Dunia II, totalitarisme, dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru. Generasi yang kedua, pemikiran HAM tidak hanya saja menuntut hak yuridis, melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi, pemikiran HAM generasi kedua menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial budaya, hak ekonomi, dan juga hak politik. Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan, di mana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan, sehingga menimbulkan banyak korban karena banyak hak rakyat yang lainnya yang dilanggar. Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu, program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan, melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia pada tahun 1983, melahirkan deklarasi hak manusia yang disebut dengan Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government. Ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, HAM tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan hak budaya. Yang kedua, HAM tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. Yang ketiga, HAM bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia dalam kandungan.
Yang terakhir, HAM sifatnya universal, sehingga berlaku bagi semua orang tanpa memandang status, suku, gender, jenis kelamin, dan perbedaan lainnya. Macam-macam hak asasi. Yang pertama adalah hak asasi pribadi. Hak asasi ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contoh dari hak asasi ini adalah kebebasan kita untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berpergian, kebebasan untuk bergerak, berpindah ke berbagai tempat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hak asasi politik. Hak ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya hak dipilih dan memilih, hak dalam keikutsertaan berpemerintah, dan hak dalam membuat petisi dan sebagainya. Yang ketiga adalah hak asasi ekonomi. Hak ini menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Contoh dari hak ini adalah kebebasan kita dalam hal jual beli, perjanjian kontrak, penyelenggaraan sewa-menyewa, memiliki sesuatu, dan memiliki pekerjaan yang pantas. Nah, yang keempat adalah hak asasi peradilan. Hak dalam memperoleh perlakuan yang sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya adalah untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan pemeriksaan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, dan penyelidikan antarmuka. Yang selanjutnya adalah hak asasi sosial budaya, hak terkait dalam kehidupan masyarakat. Contohnya adalah hak untuk menentukan, memilih, dan melakukan pendidikan, hak untuk pengajaran, untuk mendapatkan budaya sesuai dengan bakat dan minat. Nah, yang selanjutnya adalah hak asasi hukum, hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama dalam hal hukum dan pemerintahan. Contohnya adalah mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, menjadi pegawai sipil, perlindungan, dan pelayanan hukum. Sekian presentasi dari saya tadi, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.